Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat datang di kegiatan Self Growth Bootcamp dengan tema Civil Writing dan Dictator Skill. Perkenalkan, saya Nayana Taura yang akan bertugas sebagai pemateri pada sesi kali ini. Pada bootcamp ini kita akan belajar bagaimana menyusun CV yang sesuai dengan standar Applicant Tracking System atau ATS. ATS itu singkatan dari Applicant Tracking System. Sederhananya, ini adalah perangkat lunas yang dipakai perusahaan untuk menyaring, menyortir, dan mengawal lamaran kerja secara otomatis. Sebelum CV kalian sempat dibaca manusia, ATS membantu mereka menghemat waktu, menyaring volume besar itu, dan membuat proses seleksi awal jadi lebih objektif. Tidak berdasarkan siapa yang CV-nya dibaca duluan. Nah, karena itulah CV kalian tidak cuma harus meyakinkan HM, tapi juga harus lolos dulu dari mesin ini. Sekarang, gimana caranya bikin CV yang disuka oleh ATS? Ada beberapa ciri yang wajib kalian ingat. Pertama, CV maksimal 2 halaman, ringkas dan langsung ke poin penting. Yang kedua, gunakan font standar seperti Calibri atau Arial. Jangan font dekoratif yang unik-unik. Ketiga, ukuran font minimal 11 supaya tetap mudah dipindai. Keempat, gunakan warna yang hitam putih. Hindari warna-warna berlebihan yang bisa mengganggu proses parsing sistem. Kelima, layoutnya yang sederhana, yang dengan struktur linear, jangan desain yang rumit. Keenam, hindari tagar berlebihan. Dan yang terakhir, gunakan keyword. Nah, ini salah satu bagian yang paling penting, yaitu cara menulis pengalaman kerja atau organisasi supaya CV kalian terlihat kuat. Caranya pakai CAR framework, yaitu konteks, action, dan result. Konteks itu situasi atau tantangan yang kalian hadapi waktu itu. Contohnya divisi marketing kekurangan konten media sosial. Lalu action, yaitu tindakan atau langkah yang kalian ambil untuk menghadapi situasi itu. Misalnya, membuat 15 konten mingguan dengan tema baru. Dan yang terakhir, result. Hasil berupa dari tindakan itu. Contohnya, meningkatkan engagement di Instagram sebesar 30%. Kalau digabung jadi 1,5, hasilnya jauh lebih meyakinkan dibanding cuma menulis bertanggung jawab atas media sosial. Nanti kita akan praktikkan ini di sesi workshop. Jadi simak baik-baik ya. Nah teman-teman, setelah kita memahami apa itu ATS, struktur CV, serta cara menuliskan pengalaman menggunakan CAR framework, sekarang saatnya kita masuk ke sesi praktik. Nah, sesi praktik ini akan dipraktikkan oleh asisten saya. Oke, halo teman-teman. Di sini ada template CV yang sudah saya siapkan sebelumnya, yang dimana nanti kita akan mengisi CV ini bersama-sama. Untuk teman-teman, silakan buka template yang telah dibagikan. Apakah sudah dibuka? Sudah. Kita mulai dari bagian yang paling atas. Baris pertama ini adalah nama lengkap kita. Untuk nama ini sesuai KTP atau jasa kalian. Tidak boleh nama panggilan ataupun nickname. Nah, baris kedua ini yang sering dilewatkan, posisi yang dilamar. Ini penting banget karena baris ini langsung memberi tahu dan sistem TS posisi apa yang kalian incar, yang dikosongkan dan disahkan sama persis dengan judul lowongan yang kalian lamar. Lanjut ke baris selanjutnya. Untuk domisili, kalian hanya perlu mencantumkan tempat sekarang kalian tinggal supaya AR langsung tahu jangkauan lokasi kalian. Lalu nomor HP gunakan +62 untuk panggilan negara Indonesia. Lalu ini email. Ini sering jadi PR banyak orang. Wajib pakai email profesional. Formatnya nama depan kalian, nama belakang kalian. Lalu terakhir bikin custom dulu URL-nya di pengaturan LinkedIn
kalian supaya terlihat rapi. Contohnya seperti ini. Oke, sekarang bagian yang paling sering bikin bingung, yaitu ringkasan profil. Nah, kalimat seperti ini singkat, padat, dan langsung menunjukkan value kalian ke HR. Nah, selanjutnya ini bagian yang paling menentukan. Kalau kalian cuma punya satu pengalaman kerja, blok kedua yang ada di template ini boleh dihapus saja, tidak perlu dipaksakan untuk diisi. Lihat template kalian sekarang, dari yang tadinya kosong sekarang sudah terisi. Nama kalian, kontak, ringkasan, profil, sampai experience atau pengalaman dengan CER framework untuk bagian pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman organisasi serta skill. Bisa kalian isi sendiri di rumah dengan cara yang sama seperti yang baru kita terapkan. Sekian dari saya serahkan kembali ke trainer Naila. Terima kasih kepada asisten saya sebelumnya yang sudah menjelaskan dan memperhatikan sekian tadi. Sebelum kita lanjut ke tips, saya akan mengajak kalian diskusi sebentar. Ini studi kasus etika, judulnya Bolehkah Berbohong di CV? Begini ceritanya. Seorang pelamar mengaku mahir Microsoft Excel supaya diterima bekerja. Tapi saat mengikuti tes praktik di tempat kerja, ternyata dia tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, dari kasus ini, saya punya 3 pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, apa dampak dari kebohongan ini bagi individu dan perusahaan? Yang kedua, bagaimana batas wajar antara percaya diri dan berbohong di CV? Dan yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan pelamar jika belum menguasai skill tertentu? Yuk, siapa yang mau kasih pendapat duluan? Kalau menurut saya, dampaknya bisa bikin pelamar itu malu sendiri, bahkan bisa langsung tidak lolos masa percobaan. Buat perusahaan juga rugi waktu dan biaya training. Kalau menurut saya, batas antara percaya diri dan bohong itu adalah level soal kemampuannya. Percaya diri itu bilang saya bisa dan mau belajar, bukan mengakui saya sudah mandiri padahal belum. Kalau saya, sebaliknya pelamar juga jujur bilang kalau masih level dasar tapi cepat belajar daripada nanti ketahuan saat kerja beneran. Sedikit banget sama-sama jawaban kalian. Jadi kejujuran dalam CV itu bukan soal terlihat sempurna, tapi soal membangun kepercayaan sejak awal. Kalau kalian belum menguasai satu skill, tidak masalah. Tulis data kemampuan kalian dengan jujur, atau tunjukkan bahwa kalian sedang belajar. Karena kalau kalian berbohong di CV, cepat atau lambat, kebohongan itu akan ketahuan saat kalian benar-benar bekerja. Dan itu bisa merusak reputasi kalian sebagai profesional. Ingat, CV yang jujur jauh lebih kuat daripada CV yang terlihat sempurna tapi rapuh. Yang pertama, kesimpulannya itu CV ATS wajib menggunakan format sederhana, jelas, dan sesuai keyword lowongan. Lalu CAR framework membuat pengalaman lebih meyakinkan dengan hasil yang terukur. Dan yang terakhir, kejujuran dalam CV adalah fondasi profesionalisme dan kepercayaan di dunia kerja. Nah, jadi profesionalisme itu bukan hanya tentang melihat kompeten di atas kertas, tetapi tentang menjadi jujur dan bertanggung jawab atas apa yang kita tuliskan tentang diri kita sendiri. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Naila Nawafura selaku pemateri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi